Selamat datang di episode istimewa kami, di mana kita akan menjelajahi sejarah Perang Korea, sebuah konflik yang membentuk nasib semenanjung Korea dan memainkan peran kunci dalam ketegangan global pada era Perang Dingin. Perang Korea pecah pada tahun 1950, memicu pertempuran sengit antara Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok, dan Korea Selatan yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Sekutu Barat. Mari kita kembali ke tahun 1945 ketika Jepang menyerah dan Korea dibagi di garis paralel ke-38 antara blok Barat dan blok Timur. Perbedaan ideologi dan ambisi menyulut konflik dengan Korea Utara yang dipimpin Kim Il-sung menyatakan perang dengan invasi ke Korea Selatan pada tahun 1950. Mulai dari pendaratan Incheon yang dipimpin oleh Jenderal MacArthur hingga serangan balik pasukan Tiongkok di Chosin Reservoir. Kami akan mengulas taktik militer, kepemimpinan, dan perubahan kendali wilayah yang menggugah. Peran PBB dan keterlibatan Tiongkok membawa dimensi internasional yang mendalam ke dalam konflik. Keputusan untuk melibatkan pasukan PBB di bawah bendera kekuatan PBB dan masuknya pasukan Tiongkok menjadi poin kritis dalam perang ini. Pertempuran sengit berlanjut selama 3 tahun, mencapai puncaknya ketika gencatan senjata ditandatangani pada tahun 1953. Meskipun tidak ada perjanjian perdamaian resmi, hal ini memarkir akhir dari pertempuran langsung. Dengan perang mencapai puncaknya, kedua belah pihak mengalami kerugian besar baik dalam hal manusia maupun infrastruktur. Kota-kota hancur dan garis depan terus berubah, menciptakan tekanan emosional dan fisik yang luar biasa bagi para prajurit dan warga sivil. Selain pertempuran darat, konflik ini juga menyaksikan pertempuran udara yang gigih dan operasi laut yang intensif. Dominasi udara menjadi kunci strategis dengan pesawat tempur dari kedua belah pihak beradu kecerdasan dan keterampilan di langit semenanjung Korea. Selama pertempuran, kedua belah pihak menerima dukungan materi dan logistik dari sekutu mereka. Amerika Serikat sebagai pendorong utama di kubu Korea Selatan menyumbangkan sumber daya dan personel militer, sementara Uni Soviet dan Tiongkok memberikan dukungan esensial kepada Korea Utara. Sementara peperangan terus berlangsung, upaya diplomasi juga sedang berlangsung. Pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin dunia dicoba untuk meredakan ketegangan, tetapi kesepakatan sulit dicapai. Perundingan damai dan perjanjian gencatan senjata akhirnya membuka jalan menuju penghentian pertempuran aktif. Gencatan senjata pada tahun 1953 meninggalkan semenanjung Korea terbelah menjadi dua, dengan pembentukan zona demilitarisasi sebagai simbol fisik dari pemisahan ini. Hingga hari ini, hubungan antara kedua negara, Korea Utara dan Korea Selatan, tetap tegang, menciptakan ketegangan geopolitik di kawasan tersebut. Selain kerugian militer, dampak perang juga dirasakan secara pribadi oleh individu dan keluarga yang terlibat. Trauma perang, pengungsi, dan perubahan sosial yang mendalam menjadi bagian dari narasi yang terkadang terlupakan dalam buku sejarah. Perang Korea tidak hanya menjadi bab dalam buku sejarah, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kompleksitas geopolitik dan dampak jangka panjang dari konflik bersenjata. Kita perlu terus merenungkan pengalaman ini agar dapat mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Dalam konteks perang ini, media dan propaganda memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi publik dan mendukung upaya perang. Kedua belah pihak menggunakan narasi yang berbeda untuk memperkuat dukungan domestik dan internasional, menciptakan kompleksitas informasi yang mempengaruhi persepsi global terhadap konflik.
Analisis strategi militer dari kedua belah pihak membuka jendela ke dunia taktik dan strategi perang. Pertempuran-pertempuran penting seperti pertempuran Incheon dan perang musim dingin menggambarkan bagaimana keputusan militer dapat memiliki dampak besar pada arah perang. Perang Korea juga menjadi panggung untuk penggunaan teknologi militer. Penerbangan jet tempur, tank modern, dan senjata-senjata baru memasuki medan perang, memberikan wawasan tentang evolusi perang modern pada masa itu. Keterlibatan pasukan sukarelawan dari berbagai negara menjadi bagian menarik dari cerita ini. Pasukan dari negara-negara seperti Kanada, Inggris, dan Australia turut serta dalam upaya PBB untuk membantu Korea Selatan, menunjukkan solidaritas internasional dalam menghadapi ancaman totalitarisme. Terletak di tengah-tengah perang dingin antara blok barat dan blok timur, perang Korea menciptakan ketegangan global yang melibatkan kekuatan besar. Kedua belah pihak mencoba untuk memperluas pengaruh mereka, menciptakan dinamika global yang mempengaruhi kebijakan luar negeri selama beberapa dekade mendatang. Konflik ini juga mencetuskan pertanyaan moral dan etika seputar perang, dengan laporan kejahatan perang dan dampak kemanusiaan yang terjadi di sepanjang jalannya. Ini memicu diskusi tentang perlunya norma dan hukum internasional untuk melindungi sipil dan menegakkan hak asasi manusia dalam situasi konflik bersenjata. Perang Korea menjadi ujian bagi keterlibatan PBB sebagai lembaga internasional untuk menyelesaikan konflik bersenjata. Pengalaman ini membawa pelajaran berharga dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan dunia melalui dialog diplomatik dan kerjasama internasional. Setelah gencatan senjata, kedua Korea memasuki tahap pasca perang yang menantang. Proses rekonstruksi menjadi fokus utama, dengan negara-negara tersebut berusaha untuk memulihkan ekonomi yang hancur dan membangun kembali infrastruktur yang terpengaruh oleh pertempuran sengit. Pembentukan zona demilitarisasi di sepanjang garis paralel ke-38 menjadi simbol fisik dari pemisahan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Wilayah ini menjadi daerah netral yang dijaga ketat dan menciptakan ketegangan yang berlangsung hingga hari ini. Di tengah pembangunan kembali, kedua Korea menghadapi tantangan mengenai identitas nasional mereka. Korea Utara mengadopsi ideologi Juche, sementara Korea Selatan mengejar pembangunan ekonomi yang kuat. Proses Koreanization mencerminkan upaya masing-masing negara untuk memperkuat identitas dan otonomi mereka. Pada tingkat regional, perang Korea memengaruhi dinamika keamanan di Asia Timur. Ketegangan antara negara-negara tetangga seperti Jepang, Tiongkok, dan Uni Soviet terus berkembang sebagai dampak dari perang dan ketidakpastian politik di kawasan tersebut. Meskipun hubungan antara kedua Korea tetap tegang, usaha diplomasi untuk persatuan kembali tidak pernah sepenuhnya terputus. Pertemuan tingkat tinggi dan perundingan damai mengisyaratkan potensi pembicaraan masa depan. Meskipun perjalanan menuju penyatuan tetap penuh dengan rintangan. Perang Korea juga menciptakan warisan budaya yang kaya dan seni yang mencerminkan ketahanan semangat bangsa. Karya sastra, musik, dan seni visual menjadi ekspresi yang menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat selama dan setelah perang. Akhir narasi ini membawa kita ke era kontemporer, di mana kedua Korea memiliki tantangan dan peluang baru. Perubahan dinamika politik dan ekonomi global membentuk arah masa depan kedua negara ini. Sementara ketegangan sejarah terus memainkan peran penting dalam hubungan mereka. Dengan memahami perjalanan panjang ini, kita dapat menghargai kompleksitas sejarah dan merenungkan betapa pentingnya membangun perdamaian dan kerjasama di tengah perbedaan. Terima kasih telah menemani kami dalam eksplorasi ini, dan sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.